Saya Profesor Aris Haryanto dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kebetulan sejak 2 tahun ini saya membimbing saudara Dr. Iwan Krishna Noli Ardian. Dia adalah mahasiswa program PMDSU, yaitu sarjana untuk menuju dokter unggul. Penelitian kami terkait dengan studi tentang biokimia molekuler untuk melakukan karakterisasi variasi genetik ikan koi, atau dalam bahasa latinnya adalah Cyprinus rubifuscus, yang sudah menjadi koi lokal atau sudah dibudidayakan dan menjadi koi lokal. Nah, dari penelitian ini kami akan melakukan berbagai macam kajian, yaitu dengan melakukan amplifikasi gen penyandi dilup, kemudian mikrosatelit dan beberapa gen yang lain, yang selanjutnya nanti akan kita lakukan kajian untuk melakukan juga dengan metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Hal ini untuk melihat potensi genetik atau asal-usul genetik ikan-ikan koi yang ada di Indonesia. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan sebanyak 90 ekor ikan koi yang kami ambil dari 2 wilayah, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Blitar, Jawa Timur. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa koi terbaik untuk koi lokal itu berasal dari Blitar. Dari 90 ekor ikan koi tersebut nanti terbagi dalam 6 varian, yaitu yang pertama adalah kohaku, kemudian soa, sanke, siro, kemudian ada platinum dan matsuba. Nah, masing-masing koi ini nanti akan kita pelihara dan kita aklimatisasi atau kita adaptasikan dulu di dalam akuarium percobaan. Kemudian setelah itu kita nanti akan melakukan pengambilan darah dari masing-masing ikan koi dan juga kita melakukan anestesi pada saat kita melakukan pengambilan darah. Setelah itu kemudian darah tersebut akan kita koleksi, kemudian kita akan mengekstraksi DNA masing-masing ikan koi dari darah tersebut. Kemudian dari DNA ini nanti akan kita lakukan amplifikasi untuk beberapa gen yang menjadi marker molekuler untuk beberapa karakterisasi seperti sifat pertumbuhan dan juga pola corak warna untuk ikan koi. Jadi DNA selanjutnya akan kita ekstraksi dari darah yang kita koleksi dari ke-90 ekor ikan koi tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan DNA hasil ekstraksi, kemudian DNA ini kita gunakan sebagai template untuk PCR. Dan PCR ini kita juga lakukan selain dengan conventional PCR, kita juga melakukan dengan menggunakan Q atau real time PCR untuk berapa gen target, yaitu seperti ND, kemudian seperti D-loop dan juga mikrosatelit. Selanjutnya beberapa gen nanti akan hasil PCR tersebut akan kita lakukan restriction endonuklease atau pemotongan dengan enzim endonuklease restriksi melalui metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism untuk melihat kekerabatan dari masing-masing ikan koi yang kita ambil dari beberapa daerah di Yogyakarta dan juga di Blitar, Jawa Timur. Kemudian setelah itu kita lakukan juga sequencing dengan NGS atau Next Generation Sequencing untuk melihat susunan sekuen dan juga melihat homologi kekerabatan dari masing-masing ikan koi yang kita gunakan sebagai sampel dalam penelitian.
pada penelitian ini kami berkolaborasi atau bekerjasama dengan salah seorang profesor kolega kami dari Jerman, yaitu Profesor Dr. Srikan Karnati dari Department of Anatomy and Medical Cell Biology Justus Maximilian Universitas Würzburg di Jerman. Nah, tahap akhir penelitian kami ini dilakukan di sana selama 6 bulan, dan nanti mahasiswa yang mengerjakan ini, Mas Dr. Iwan Noli Krisnanoli Ardian ini sekarang sedang mengerjakan beberapa tahap penelitian akhir di sana sampai di bulan Mei 2024 nanti. Dan setelah itu kita juga nanti akan melakukan penyusunan draft untuk publikasi yang berkolaborasi dengan Dr. Srikan Karnati tersebut. Demikian penjelasan sekilas tentang aktivitas penelitian kami yang dengan skema PMDS2 atau penelitian pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti untuk tahun 2021 sampai tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnanoli Andrian. Saat ini saya merupakan mahasiswa program Doktor Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya juga merupakan salah satu awardee dari beasiswa PMDSU Batch 6. Saat ini saya berada di kota Würzburg, Jerman untuk melaksanakan program PKPI yang dimulai pada bulan Desember 2023 sampai bulan April 2024. Penelitian disertasi saya berkaitan dengan ikan koi, terutama genetik pada ikan koi. Saya melakukan berbagai uji yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap untuk variasi genetik dan juga kekerabatan dari genetik ikan koi itu sendiri. Kemudian, saya juga pada tahap kedua melakukan uji-uji ekspresi gen yang berkaitan dengan pigmentasi pada ikan koi. Kemudian pada tahap ketiga, saya melakukan next generation sequencing yang di sana akan melakukan uji-uji yang gen-gen yang berkaitan dengan pertumbuhan pada ikan koi tersebut. Pada berbagai uji di sini, terutama pada uji-uji yang pertama ataupun tahap-tahap yang pertama, saya melakukan seperti kekerabatan genetik menggunakan konvensional PCR, terutama menggunakan berbagai marker-marker seperti mikrosatelit, kemudian gen-gen penyandi pada mitokondria, kemudian juga menggunakan RT-PCR. Kemudian saya pada tahap ini juga akan melakukan RFLV PCR untuk mengetahui gen-gen apa saja ataupun marker-marker apa saja yang dapat digunakan untuk membedakan antar varian koi tersebut. Dan koi-koi yang saya gunakan merupakan koi yang berasal dari kota Yogyakarta dan juga kota Blitar. Di sana akan ada 6 varian ikan koi, yaitu varian Kohaku, varian Soa, varian Sake, varian Platinum, varian Matsuba, dan varian Shiro. Dari berbagai varian ini, saya menemukan penanda-penanda yang berkaitan dengan ikan-ikan koi tersebut sehingga dapat dibedakan secara genetik. Pada tahap kedua, saya bereksperimen mengenai ekspresi gen yang berkaitan dengan pigmentasi pada ikan koi. Di sana saya menggunakan 4 penanda ataupun 4 ekspresi gen yang akan saya ujikan, yaitu pertama menggunakan MC1R, kemudian menggunakan Mirta, kemudian menggunakan mikroRNA 206 dan juga mikroRNA 196A. Dari berbagai penanda-penanda ekspresi gen tersebut, saya menginginkan adanya marker-marker ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pigmentasi tersebut dapat terkuak, karena sampai saat ini masih banyak yang belum diungkapkan, terutama yang berkaitan dengan penyebaran warna pada ikan koi. Kemudian pada tahap ketiga penelitian saya akan menggunakan next generation sequencing. Di sana saya akan berkaitan dengan pertumbuhan ikan koi. Saya akan mengukur ikan koi pada awal pemeliharaan. Saya akan mengukur ikan koi pada awal pemeliharaan. Dari awal pemeliharaan tersebut, saya akan mengetahui dari awal sampai akhir berapa penambahan berat badannya dan juga berapa penambahan panjang badan dari ikan koi tersebut. Sehingga pada nanti perlakuan pada next generation sequencing, saya dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan di sana. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk menemukan berbagai marker-marker ataupun penanda-penanda yang akan membantu para peternak untuk menyeleksi ikan koi agar mendapatkan bibit-bibit yang lebih bagus ke depannya.
Selama di Jerman, saya dibimbing oleh host profesor saya, yaitu Profesor Srikan Karnati. Pekerjaan yang saya lakukan di sini yaitu melakukan quantitative PCR, gen-gen yang berkaitan dengan pigmentasi pada ikan koi, yaitu melanocyte inducing transcription factor A atau MITFA, dan juga melanocortin 1 receptor atau MC1R yang saya bandingkan dengan persentase warna pada badan ikan koi. Selain itu, saya juga melakukan pencitraan variasi sisik pada ikan koi dengan tipe sisik Doitsu, Ginrin, varian Shisui, dan sisik yang banyak ditemukan pada ikan koi menggunakan scanning electron microscope. Selama di sini, saya juga membantu proyek penelitian host profesor saya yang dikerjakan oleh mahasiswa PhD lain, yaitu Dr. Hewan Anggi Muhtar Pratama MSc yang berkaitan dengan peroksisom. Saya ikut membantu dalam melakukan kultur sel makrofag yang berasal dari sumsum tulang pada mencit. Di Institute of Anatomy and Cell Biology, Julius Maximilians Universitas Würzburg, juga rutin mengadakan diskusi mingguan dengan presentasi dari mahasiswa, baik mahasiswa master maupun mahasiswa PhD. Pada diskusi ini juga sering dipaparkan proyek-proyek penelitian yang dikerjakan oleh masing-masing grup-grup penelitian dan saling memberikan saran untuk penelitian ke depannya agar lebih baik.